Sebentar. Hai, Pak. Halo, selamat malam. Iya, malam. Tadi saya pikir kok gelap ya. Oh, tapi udah muncul lancar. Syukurlah. Iya. Wah, ini spesial, spesial. Malam ini spesial sekali, senang sekali. Tanya Mentor itu ada kedatangan tamu spesial, narasumber spesial gitu Iya. malam hari ini. Nah, Pak, sambil saya mau mengundang satu host Yes. lagi, Bapak boleh menyapa-nyapa teman-teman yang sudah bersemangat ini untuk bertemu dengan Pak Safir Senduk. Silakan ya, Iya. Pak. Halo teman-teman Tanya Mentor, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Safir Senduk. Usia saya tahun ini 49 tahun. Saya seorang perencana keuangan. Saya membuka kantor perencana keuangan dari tahun 1998 dan pertama kali memberikan seminar itu tahun 2000. Jadi sampai sekarang udah cukup lama dan selama 20-an tahun lebih saya menyaksikan perubahan perilaku orang dalam hal keuangan gitu. Dan mungkin kita akan ngobrolin lagi lebih banyak Mbak nanti. Oke. Nah, sudah ada hadir juga Bro Agus. Ini Halo, tes suara dulu. Halo, Ya, selamat suara Bro malam Bro Agus. Agus. jelas. Double. Halo Bro Safir, Halo, halo, selamat halo, halo. malam. Selamat malam, selamat malam. Kenal. Salam kenal. Terima Senang kasih. sekali, Yes. senang sekali malam ini bisa satu frame dengan Master Yes. Financial nomor Terima satu kasih. di Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Thank you, Si Samuel. Thank you. Lanjut. Ya, oke. Ini tes suara dulu ya. Iya. Di teman-teman, apakah suara jelas atau ada yang gema ya? Kalau jelas Tadi saya sih saya jelas ya. tadi pas Bro Agus masuk, suaranya gema. Coba kalau tanpa, coba tes dulu Bro Agus. Tanpa headset karena Sekarang sering udah kalau nggak saya ada pakai gema. headset bisa gema suaranya. Mudah-mudahan sudah lancar. Sekarang udah nggak gema lagi. Oke. Yes. Mantap. Yes. Lanjut. Yes. Yes. Kalau Bro Agus tanpa itu juga kayak jelas suaranya kencang dan lancang. Lancang sekali ya dari Medan soalnya ya. Oh, dari Oke. mana ya? Saya- Oke. Medan. Saya nggak mau kalah dengan Bro Safir karena saya lihat Bro Safir begitu setiap kali live dia suaranya kencang terus. Jadi saya belajar dari Bro Safir lah. Aduh, jadi malu saya. Nah, kalau kita lihat Pak Safir ini selalu semangat loh teman-teman. Yes. Kalau hadirnya kan banyak nih ya. Kalau kita lihat nih wajah dan namanya itu bertebaran gitu ya di TV, ya banyak lah ya. Nah, justru Tanya Mentor ini senang sekali bisa Pak Safir mau sharing sama teman-teman Tanya Mentor. Nah, topik malam hari ini adalah legal dan logis, investasi tanpa buat pusing. Nah, kita sering Ya. belakangan dengar nih kata-kata legal dan logis. Terus banyak juga belakangan orang yang pusing ya karena terlanjur investasi terus uangnya hilang. Atau juga lagi yang mau investasi jadi takut gitu kan Pak Safir. Nah, boleh Ya. Pak untuk tema malam ini boleh di-sharingkan dulu Pak, silakan Pak Safir. Iya, iya. Jadi pada malam hari ini itu kita ngobrol tentang legal dan logis, gimana cara supaya investasi itu nggak bikin pusing ya. Jadi gini, biasanya kata-kata legal dan logis itu awalnya itu muncul karena banyaknya investasi bodong, investasi tipu-tipu. Dan seringkali biasanya ya, OJK atau otoritas atau semacam wasit yang mengawasi industri keuangan di Indonesia itu seringkali ditanya gimana sih caranya melihat itu investasi itu legal atau apa oke atau tidak, tipuan atau tidak. Dan OJK selalu menjawab bahwa investasi itu harus 2L. Pertama dia legal, kemudian yang kedua dia logis atau dibalik sama aja. Jadi pertama adalah apakah dia hukumnya sudah sesuai ya, apakah dia izinnya jelas ya? Dan izin itu tidak hanya izin pendirian perusahaan, tetapi juga izin dalam hal pengumpulan dana misalnya. Nah setelah legalnya udah jelas, baru yang kedua apakah dia logis. Logis itu artinya adalah presentasi skemanya tuh masuk akal kita atau tidak gitu ya. Nah, kalau memang masuk akal ya silakan go ahead gitu. Walaupun kadang-kadang ini yang menarik, kadang-kadang presentasi skemanya tuh oke, tapi kadang kita nggak nyampe ketika diceritain. Itu ada juga sih, dan itu lucu ya. Jadi sebenarnya dia logis-logis aja, tapi kadang tidak semua orang ngerti dengan presentasi skemanya. Nah, kalau nggak ngerti tetap saya bilang sih tetap nggak usah masuk ke dalamnya. Intinya dia harus ngerti dulu. Jadi malam hari ini kita ngobrol tentang 2L tersebut, legal dan logis. Walaupun tentunya saya bukan pengacara yang bisa ngomong legal banyak-banyak, secara kalau logis bisa gitu ya. Dan yang kedua adalah walaupun kadang-kadang investasi itu juga legal dan logis,
Tapi gimana cara supaya kita tidak gampang terpengaruh oleh naik turunnya investasi yang kadang-kadang pada beberapa investasi naik turunnya tuh kayak roller coaster. Nah itu ntar kita akan bahas seperti apa. Wah, ini menarik nih. Jadi kalau legal berarti teman-teman jangan cuman, oh ini sudah berbadan hukum, PT. Karena pengumpulan dana masyarakat perlu ada izin khusus lagi. Dan ini berarti ceknya di website OJK ya Pak Safir ya. Kalau orang mau tahu apakah PT ini beneran ya. Karena bisa saja PT-nya ada, tapi mungkin saja izinnya bukan untuk itu ya. Iya, dan satu lagi Mbak Amel kadang-kadang dan Bro Agus juga kadang-kadang. Jadi nomor satu ada izin pendirian perusahaan, kemudian kedua ada izin pengumpulan dana, dan satu lagi kalau dia pakai skema MLM, dia harus ada izin MLM-nya lagi. Serius. Serius kayak begitulah. Dan beberapa contoh diantaranya kemarin-kemarin sudah ada investasi robot misalnya. Sebenarnya buat yang belum ngerti, jadi investasi robot itu sebenarnya tidak ada nama investasi robot. Yang ada adalah investasi saham atau perdagangan aset kripto atau misalnya bursa berjangka atau emas. Kemudian dia ditempel dengan fasilitas namanya robot. Nah robot itu seringkali dijual dengan skema MLM. Nah skema MLM itu perlu izin lagi. Seperti itu. Jadi sama sekali betul-betul banyak lah izinnya. Betul. Bro Safir, Bro Agus, silakan. Di Indonesia ini kalau saya perhatikan Bro Safir, semakin nggak logis, semakin diminati Bro Safir. Yang logis-logis malah tidak diminati. Yang returnnya mungkin cuma setahun 5%, 6% itu peminatnya nggak ada. Tapi kalau yang setahun, bukan setahun, sebulan kadang bisa 20%, 30% itu rebutan orang investasi Bro Safir. Wah ini yang kita perlu Bro Safir kasih ini wawasan ke teman-teman supaya jangan sampai terjebak ini. Jadi ini menarik Bro Agus ya. Jadi menarik. Jadi saya mau cerita sedikit. Mungkin semua dari kita tahu pernah ada pebulu tangkis jagoan di Indonesia namanya Taufik Hidayat gitu ya. Dia adalah pebulu tangkis paling bagus prestasinya di era sekarang ini ya. Era 5-10 tahun terakhir gitu ya. Dan yang menarik adalah Taufik Hidayat itu banyak orang tanya. Jadi gini, semua dari kita bisa main bulu tangkis. Bro Agus pasti ngerti main bulu tangkis. Cara main, aturannya ngerti gitu, aturannya ngerti. Tapi kok bisa ya, kalau kita diadu main sama Taufik Hidayat, sama-sama dari 0-0 gitu. Sama-sama dari 0-0, aturannya sama. Tak tok pak pok, kok dia bisa menang. Kemudian Bro Agus menyingkir. Bro Tommy Wong masuk gitu ya. Tommy Wong masuk, main bulu tangkis dari 0-0, kalah lagi. Habis itu Safir Senduk masuk, main bulu tangkis, kalah lagi. Kok bisa aturannya sama, 0-0, startnya dari 0-0, tapi kok dia menang terus gitu ya. Ternyata cara dia menang itu adalah bahwa dia kembali ke basic ya. Dia waktu dulu dia latihan forehand berjam-jam, 4 jam sehari, kemudian latihan backhand 4 jam, besoknya dia ulang lagi, kemudian dia latihan service 4 jam. Itu melulu. Tapi yang lucu adalah banyak orang kepingin jago main bulu tangkis, yang mereka lakukan adalah mereka nggak mau latihan, tapi mereka maunya langsung nunggu acara 17-an, dan begitu berhadapan main bulu tangkis sama lawan, yang ada di pikiran dia adalah strategi canggih apa yang bisa kita gunakan untuk menusuk lawan, untuk mengalahkan lawan. Dan dia nggak pernah latihan Bro Agus, dia nggak pernah melatih basic dia, tapi dia langsung mencari strategi canggihnya. Padahal begitu dia diadu sama Taufik Hidayat, tetap Taufik Hidayat yang menang. Nah berhubungan dengan pertanyaan Anda tadi, ini menarik ya. Sebenarnya cara untuk jadi kaya, makmur, dan sejahtera itu caranya kita semua udah tahu. Tapi yang lucu adalah kita pengen cari cara yang keren, canggih gitu ya. Keren, canggih, ilmiah, dan kalau perlu, wah pokoknya kayak ngawang-ngawang banget. Apalagi ini dia, udah pakai kalau ditambah lagi dengan istilah-istilah bahasa Inggris. Yang kayak itu keren gitu ya. Nah, padahal sebetulnya tidak usah seperti itu. Balik ke basic. Banyak banget investasi-investasi yang direstui oleh OJK, direstui oleh Bapepti. Kita fokus di situ aja. Kita juga bisa kok jadi kaya. Setuju. Ini memang fenomena yang agak luar biasa di masa-masa sekarang ini, apalagi dengan adanya dunia kripto, dunia NFT ini, waduh, saya kira akan makin rancu lagi, akan makin banyak lagi
masyarakat awam yang sama sekali nggak ngerti kripto, nggak ngerti NFT, nggak ngerti robot trading. Akhirnya mereka hanya karena melihat, apalagi di sosial media, kan, waduh mudah sekali dapetin uang segala hal gitu ya. Akhirnya mereka tergiur berinvestasi yang di tempat-tempat yang salah dan akhirnya jadi korban. Itu, waduh, kasihan banget. Dan ya, malam inilah kita akan pasti banyak sekali dapat insight-insight dari Bro Safir Senduk tentang bagaimana sih memilah-milah, memilih-milih investasi yang betul-betul legal dan logis sehingga teman-teman akhirnya tidak terjebak ke hal-hal seperti itu ya. Mungkin si Samel, silakan si Samel. Iya, ya yang menarik adalah kalau mungkin di Indonesia, di masyarakat Indonesia kebanyakan memang sering melihat apa yang dilakukan orang lain begitu kan. Dan pada saat sepertinya ada cara jalur cepat gitu ya Pak Safir. Maksudnya kalau zaman dulu kan mungkin ajarnya nabung gitu kan, nabung sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, trennya belakangan adalah bukitnya kok ada yang cepet banget dapetnya gitu kan. Nah, jadi kayaknya kan dulu kan kayaknya harus kita sabar, nabung gitu. Nah, ini yang mungkin maksudnya kalau menurut pendapat Pak Safir gitu ya, kan sekarang banyak nih model-model investasi ya. Nah, bahkan untuk seorang master financial planner nih, begitu misalnya ada ada jenis baru, bisa Bapak langsung coba atau gimana tuh Pak? Boleh di-sharing? Wah, ini keren ini. Kalau ada investasi jenis baru, biasanya saya langsung coba atau tidak. Kalau saya selalu bilang begini, saya selalu bilang adalah jangan pernah menutup diri pada perkembangan atau kemajuan zaman. Mbak Amel, Bro Agus, saya menjalankan kantor perencana keuangan dari tahun 98. Itu berarti kurang lebih udah 20 tahunan lebih gitu ya. Mungkin udah 20 tahunan lebih, kalau mungkin udah 24 tahun lebih gitu ya. Saya melihat sendiri perubahan orang yang dulu fokusnya pada investasi fisik. Seperti properti, emas batangan, dan lain sebagainya. Kemudian saya melihat sendiri pertama-tama ketika emas batangan mulai dijual secara digital. Mungkin tahu lah ya, sekarang kita udah bisa beli emas secara digital, udah mudah sekali. Dulu beli emas digital tuh apa sih gitu ya. Jadi dulu kalau orang pengen beli emas ya, ini masih 98, baru kemarin kok 2000 lah. Orang itu kalau beli emas itu harus datang langsung ke tempat penjualan emas gitu ya. Dan dia harus beli minimal 1 gram karena pecahan minimal yang dijual itu 1 gram. Kemudian lama-lama muncul pertama kali emas dijual secara digital dan orang mikir-mikir emas digital bener apa enggak sih gitu ya. Seperti itu. Hari ini orang beli emas digital nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi itu bisa tidak terjadi kalau dulu kita menutup diri. Emas itu ya belinya batangan, kok digital sih gitu ya. Sama juga kayak saham. Orang dulu mikir saham, kok aneh sih, tapi lama-lama sekarang orang kenal dengan saham, orang kenal dengan produk turunannya saham kayak reksadana seperti itu. Nah, salah satunya adalah perkembangan investasi dalam bentuk digital. Wah, investasi digital ini lucu ya, seperti tadi dibilang Bro Agus, ada aset kripto, ada NFT dan lain sebagainya. Buat mereka, sebagian orang itu mungkin aneh, kok investasi tuh nggak ada barangnya dan nggak ada kertasnya. Deposito masih ada kertasnya, reksadana masih ada kertasnya, saham masih ada kertasnya. Tapi kok investasi aset kripto dan NFT kok nggak ada kertasnya? NFT apa pula itu gitu ya. Tapi saya selalu bilang gini, walaupun Anda tidak mengerti, tapi sepanjang dia sudah terdaftar di Bapepti atau OJK, jangan pernah menutup diri. Jangan pernah menutup diri. Karena sekali kita menutup diri, kita akan tergilas oleh perkembangan zaman dan lihat. Karena apa? Jangan pernah tutup diri. Jadi karena saya bilang bahwa kita tidak tahu teknologi ini akan membawa kita kemana. Sama kayak Mbak Amel tahun dulu Mbak Amel, kalau saya ketemu Anda tahun 1850 Mbak, terus saya bilang, saya baru pulang nih dari Medan ke Jakarta, berapa lama? 2 jam. Mbak Amel mungkin nggak percaya sama saya, tahun 1850 kita ketemu, kita udah hidup, gitu. Nggak percaya. Tapi hari ini ya, kalau saya bilang saya baru pulang dari Medan 2 jam, Anda percaya? Tahu nggak? Cuma teknologi yang membawa kita ke situ. Jadi jangan pernah nutup diri sama teknologi, termasuk dalam soal investasi. Keren, berarti hari ini nih, malam ini nih teman-teman pas ya, teman-teman kalau mau bertanya, mumpung ada Pak Safir Senduk ini, pertama kali tanya mentor kedatangan Pak Safir Senduk. Jadi coba teman-teman di kolom pertanyaan jangan lupa ya, sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan, Bro Agus dulu silakan. Oke, mungkin yang mau saya pertanyakan, yang termasuk investasi yang legal itu yang kira-kira gimana aja nih Bro Safir? Apakah saat ini investasi di kripto itu sudah termasuk legal gitu Bro? Iya. Nah ini menarik gitu. Jadi saya selalu bilang gini, bahwa berdasarkan bentuknya, wujudnya, investasi itu cuma ada 3.
Pertama investasi fisik ya, fisik ada barangnya kayak properti, emas gitu ya, barang koleksi kayak lukisan dan lain sebagainya itu yang pertama. Kemudian kedua kertas. Jadi kertas itu kayak reksadana, deposito dan sebagainya yaitu paper aset. Dan yang ketiga itu digital. Digital itu adalah ya contohnya aset kripto dan NFT misalnya. Tetapi kalau pertanyaan investasi yang legal itu contohnya seperti apa? Jawabannya adalah yang terdaftar di OJK atau Bapepti. Saya kasih tahu dulu bedanya. Jadi OJK itu adalah lembaga yang menjadi wasit yang mengawasi industri keuangan di Indonesia. Dia mengawasi perbankan, dia mengawasi asuransi, dia mengawasi perusahaan sekuritas, dia mengawasi perusahaan aset manajemen yang mengelola, yang menjual produk reksadana. Jadi kalau kita pernah dengar produk reksadana, dia dijual oleh perusahaan aset manajemen. Tetapi kalau Bapepti apa bedanya? Bapepti itu sama dengan OJK, ya. Bedanya Bapepti itu adalah wasit yang mengawasi perdagangan berjangka serta forex, valuta asing gitu ya, valuta asing. Dan belakangan aset kripto juga aset kripto itu juga dimasukkan ke dalam Bapepti, tapi namanya tetap sama, Bapepti gitu ya. Dia tidak ubah nama gitu ya. Jadi sepanjang dia terdaftar, maka dia termasuk sah, legal sampai saat ini seperti itu. Tapi yang lucu nih, Bro Agus, bahwa banyak penipu-penipu yang seringkali ketika jual produknya pakai nama-nama atau nyaru gitu, pakai nama-nama produk yang sudah terdaftar di OJK atau Bapepti. Sebagai contoh, dulu ada produk-produk pengumpulan dana gitu ya. Ayo kumpulkan dana. Kenapa? Uang Anda akan saya investasikan di aset kripto gitu ya. Gitu ya. Padahal begitu dananya ngumpul, uangnya tidak ditaruh di aset kripto. Jadi aset kriptonya legal, tapi yang salah itu adalah orangnya, itu penjahat. Jadi uangnya tidak disetor di aset kripto. Sama aja kayak orang bilang, ayo kumpulin uang sama saya belikan saham. Begitu uang yang ngumpul sama dia nggak belikan ke saham. Jadi sahamnya legal, tapi orang yang penjahatnya gitu. Jadi itulah kurang lebih yang legal itu adalah yang terdaftar di OJK atau terdaftar di Bapepti. Dan saya lihat gawatnya lagi masih banyak sekali ya masyarakat umum ini percaya dengan orang-orang yang memanfaatkan situasi ini ya, Bro Safir ya. Mereka mungkin mereka kasih penjelasan ke masyarakat umum, ke calon-calon investor ini, bahwasanya mereka investasikan ke kripto, dan kripto itu sekarang ya peningkatannya bisa sampai ratusan persen, ribuan persen gitu. Jadi ya kalau saya bagi hasil ke Anda setahun itu cuma 50%, wajar sekali. Karena saya bisa putar ke aset kripto, saya bisa dapat margin profit itu bisa ratusan persen bahkan gitu. Dan banyak sekali orang akhirnya percaya ya, Bro Safir ya. Tetapi betul. Masalahnya apakah dia benar-benar memutarkan dana yang terkumpul tersebut di aset kripto tersebut, dan dia benar-benar bisa menghasilkan profit yang ratusan persen tersebut. Ini yang jadi masalah dan benar-benar tertipu. Dalam industri keuangan, Bro Agus, dalam industri keuangan ada yang namanya moral hazard. Jadi moral hazard itu maksudnya begini. Misalnya kita, Bang Agus diundang untuk investasi ke restoran teman. Ayo Bang Agus, saya buka restoran nih, kita kan nih temen nih gitu ya. Ayo dong invest di restoran saya. Berapa? 50 juta. Berapa orang? 4 orang, masing-masing 50 juta, total 200 juta. Oke ya. Kemudian Bang Agus lihat, oh restorannya beneran ada, gitu ya, makanannya ada, semuanya oke. Yaudah, saya invest gitu ya. Tapi ini yang keren, yang lucu. Yang lucu adalah, walaupun restorannya jelas sudah ada, walaupun makanannya jelas, kita sendiri udah lihat lokasinya dan lain sebagainya, ada satu lagi yang masih memungkinkan uangnya tidak diinvestasikan ke dalam restoran itu. Namanya moral hazard atau niat baik di dalam si ownernya. Karena niat baik si ownernya, niat jahat owner, itu tidak bisa terdeteksi sama kita. Karena yang kita lihat adalah bangunan restorannya. Anda ngerti maksud saya, Bang Agus? Yang kita lihat restorannya, yang kita lihat adalah makanannya ada jelas, sehingga kita yakin. Tapi yang namanya moral hazard atau niat jahat atau moral jahat owner, itu kita nggak bisa deteksi. Dan sampai sekarang masih belum ada teknologi yang bisa mendeteksi niat jahat orang, gitu ya. Yang bisa kita lakukan paling kita bisa lihat pengalaman kita di masa lalu bersama dia itu ya. Dan yang kedua kadang-kadang feeling. Jadi feeling itu ada sesuatu yang bukan logika, tapi kayaknya mungkin misalnya Mbak Amel kayak deket sama orang itu, ngobrol sama orang itu kayak nggak nyaman deh, kayak ada yang salah deh Mas Safir. Apa yang salah? Saya nggak tahu apa yang salah. Logikanya sih nggak ada yang salah. Tapi kalau saya ngobrol sama dia, dekat sama dia, kayaknya ada sesuatu yang nggak bener deh. Ya udah deh,
saya nggak jadi invest, itu namanya feeling. Dan feeling itu yang lucu, kadang-kadang benar. Lanjut, Mbak Amel. Iya, jadi kalau kita bicara tadi ada soal feeling. Masalahnya kadang-kadang feeling itu betul, sering benar, tapi sering juga kadang-kadang feelingnya juga bisa nggak pas juga ya. Maksudnya, Iya. nah ini faktor resiko nih Pak. Maksudnya begini, ada investasi yang kita tahu memang untungnya itu bisa besar gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau untung besar, dia juga bisa rugi besar gitu ya. Nah ini yang mungkin kadang-kadang orang pada saat ditawarkan investasi, mungkin hanya satu sisi yang maksudnya ini untungnya bisa besar, bisa berkali-kali lipat. Tapi lupa kalau untung besar juga biasanya bisa rugi besar juga. Nah, biasanya kalau Pak Safir dalam pengalaman Bapak ya untuk menyaring investasi-investasi gitu ya, kan pasti kan namanya seorang perencana keuangan, pasti cepetlah dengan dapat isu, maksudnya ada ini loh, ada itu loh gitu kan, dibanding mungkin yang awam ya. Cepetlah radar mendengar gitu kan. Nah, itu biasanya kalau tips dari Pak Safir ya, kalau pas ketemu nih tawaran, biasanya Bapak cara men-screeningnya itu gimana Pak? Zaman dulu Mbak Amel, orang selalu bilang begini, if it's too good to be true, maybe it's not true gitu. Jadi kalau kayaknya tawarannya terlalu bagus hasilnya, bisa jadi bohongan tuh gitu. Nah zaman sekarang Mbak Amel, Bang Agus, di zaman sekarang dengan adanya pasar modal, dengan adanya properti yang bagus-bagus, dengan adanya aset kripto, dengan adanya NFT, menurut saya hasil tinggi itu mungkin loh. Ya, mungkin gitu. Tapi tetap bukan berarti kita langsung percaya. Cuma misalnya gini, kalau ada yang bilang pasar modal bisa 30%, itu benar. Serius, benar. Aset kripto bisa 40%, benar kok. Oh, saya lihat sendiri benar gitu ya. Tapi memang produk-produk perbankan nggak mungkin 30%, Bang Agus, Mbak Amel. Contoh deposito 20%, nggak mungkin hari ini, nggak mungkin seperti itu. Nah jadi zaman dulu orang bilang if it's too good to be true, maybe it is not true gitu ya. Ya iya, karena dulu aset kripto belum ada, pasar modal juga belum populer. Karena orang fokus di investasi perbankan. Tapi sekarang menurut saya sangat mungkin orang bisa memberikan hasil tinggi. Sehingga sikap kita adalah nomor satu, kalau ada penawaran hasil tinggi, kita tanya, kemana investasinya? Kalau dia bilang pasar modal, bisa jadi benar. Ini bisa 20%, yes benar, bisa jadi benar. Itu pertama. Kemudian kedua adalah kalau dia menyebutkan sebuah investasi, dan kita nggak ngerti produk itu, walaupun kita udah sering dengar, tapi kita nggak ngerti, pelajari investasi itu. Pelajari, kenapa dia bisa 20%, kenapa dia bisa 30%, dan seterusnya. Cuma ini lucu Mbak Amel, pelajarinya itu, cara mempelajarinya itu kita harus pilih-pilih sih Mbak Amel. Contoh, Mbak Amel tanya tentang saham ke saya, juga tanya tentang saham ke orang lain, jawabannya bisa berbeda, walaupun sama-sama dijelasin saham gitu ya. Jadi ternyata ini lucu, ngajarin itu juga butuh ilmu sendiri. Ngajarin itu butuh ilmu sendiri. Saya kasih contoh misalnya, Taufik Hidayat kalau diadu main bulu tangkis sama pelatihnya, siapa yang menang? Taufik yang menang. Taufik yang menang. Tapi kalau kita mau belajar main bulu tangkis, kita datang ke Taufik Hidayat apa datang sama pelatihnya? Pelatihnya. Karena pelatih itu tahu cara ngajarin. Sama kayak konsultan-konsultan bisnis. Seringkali konsultan bisnis itu, kalau dia buka bisnis belum tentu berhasil. Serius, bener. Tapi kalau kita nanya tentang bisnis kita, sakit nih bisnis kita, dia seringkali bisa memberikan jawaban yang lebih benar dibanding pebisnisnya sendiri. Ini lucu. Jadi kalau kita mau belajar tentang keuangan, pilih dengan siapa Anda bertanya, karena kadang-kadang guru keuangan itu juga cocok-cocokan. Serius, itu juga cocok-cocokan. Oh, saya nggak cocok sama Pak Safir, saya cocoknya dengan si ini atau si itu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Yang penting intinya dia nyampe, dia bisa belajar tentang keuangan itu. Oke, berarti harus invest waktu untuk belajar, untuk bertanya. Cari mentornya yang pas, yang udah teruji gitu kan ya. Maksudnya biar jangan salah bertanya lalu sesat di investasi kita gitu ya. Misalnya seperti itu. Benar. Dan satu lagi Mbak Mel, sorry saya potong nih. Satu lagi sorry saya potong. Lihat juga, ini lucu ya. Ketika Anda berguru pada seseorang, mau bidang apapun, mau bidang keuangan atau apa gitu ya. Lihat juga apa istilahnya? Postingan sosial medianya. Serius ya, ini serius. Kalau dalam bidang keuangan gitu ya,
hati-hati dengan orang yang dia lebih sedikit ngasih edukasi tapi lebih banyak pamer. Itu berbahaya sebetulnya. Itu berbahaya. Nah, ini fenomena penangkapan yang terjadi 1-2 hari ini mungkin pasti ada nyimak ya, Bang Agus juga nyimak. Itu sudah pernah terjadi kok waktu dulu pernah dengan sepasang suami istri pengusaha travel, mungkin masih ingat gitu ya. Dan seorang financial advisor yang ternyata di sosial medianya itu rajin flexing gitu, memamerkan sesuatu dan belakangan baru ketahuan ternyata dia jualan sesuatu gitu. Nah, biasanya kalau berguru dengan orang seperti ini, dia akan berat sebelah. Saya kasih contoh misalnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setahun lalu ada seorang financial advisor yang cukup dikenal, masih muda, dia suka flexing gitu ya, dan orang percaya sama dia karena dia suka flexing, suka pamer gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah ternyata dia sering sekali mempromosikan satu produk investasi dan mencela produk investasi lain. Sebagai contoh misalnya, dia mengatakan reksadana adalah investasi banci. Itu satu. Dia mengatakan emas itu investasi yang ketinggalan zaman. Ternyata baru ketahuan belakangan dia jualan saham. Jadi kalau Anda beli saham dari dia, Mbak Amel, dia dapat komisi yang besar sekali gitu. Jadi ini harus dicurigai. Jadi ketika mencari guru keuangan, siapapun itu, nggak harus saya, siapapun itu, carilah yang netral. Yes. Nah, teman-teman, malam ini kalian yang hadir di Tanya Mentor, beruntung banget. Kalian bisa belajar langsung dari salah satu yang terbaik, Master Financial Planner terbaik di Indonesia. Jadi manfaatkan yang malam ini teman-teman ya. Ajukan pertanyaan sebanyak mungkin di tanda tanya yang bisa di bawah kanan ini, supaya bisa banyak belajar. Jangan sampai ketipu dengan investasi-investasi bodong. Bro Safir, mungkin teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini juga banyak yang mungkin masih dalam posisi baru mulai membangun, ataupun mungkin selama COVID ini juga banyak tantangan di bisnisnya, sehingga dari dana yang mungkin bisa dia investasikan masih dalam jumlah yang cukup kecil gitu ya. Jadi kira-kira kalau untuk teman-teman seperti ini, apa solusi investasi yang lebih cocok, lebih aman, sehingga mereka tidak tertipu dan tidak akhirnya uang yang sedikit ini akhirnya hilang gitu? Yang pertama tentunya adalah dia harus mencari investasi yang bisa dimasuki dengan dana terbatas gitu. Ingat nggak Bang Agus tadi kan saya bilang, dulu orang kalau mau beli emas minimal harus 1 gram. Karena cetakan fisik terkecil itu 1 gram. Dan dulu saya ingat banget tahun 2000-an gitu, investasi emas itu 1 gram itu 600 ribuan. Nah pertanyaannya adalah gimana kalau saya seorang buruh dan saya hanya bisa menyisihkan 200 ribu. Dulu nggak bisa. Jadi muncullah investasi emas digital. Nah pada digital orang bahkan 10 ribu pun udah bisa beli emas. 10 ribu dia udah bisa beli emas gitu ya. Nah nanti lama-lama ketika digitalnya atau saldo emasnya meningkat, dia bisa tukarkan dengan emas batangan beneran. Contoh lain misalnya adalah produk reksadana. Reksadana itu 200 ribu udah bisa masuk. 300 ribu udah bisa masuk seperti itu. Jadi nomor 1 pilihlah investasi yang memang dia bisa masuk dengan dana terbatas. Yang kedua adalah sebaiknya dia masuk ke investasi yang memang dia ngerti. Seperti saya bilang tadi, ya intinya dia harus pelajari dulu investasinya, tapi pelajarinya tidak harus sampai ngelotok sekali, nggak usah gitu. Yang penting dia pelajari, dia tahu. Dan yang lucu Bang Agus adalah pada produk-produk keuangan, seringkali banyak produk-produk keuangan yang kita hanya bisa ngerti selain hanya dengan cara masuk ke dalamnya. Contoh misalnya, untuk kita bisa ngerti saham, kita seringkali harus masuk ke dalamnya loh. Kita seringkali harus beli saham itu. Pertanyaannya adalah, Mas Safir, saya belum pernah beli saham. Ya, saya belum pernah beli saham. Saya cuma baca aja buku tentang saham. Itu cukup apa tidak? Enggak, kita harus beli sahamnya. Sama juga, kita nggak cukup hanya ngomongin tentang emas, tapi kita nggak beli. Kita harus beli juga, jadi tahu. Masalahnya adalah gini, Mas Safir, saya belum pernah berinvestasi ke emas, saham, atau dan lain sebagainya. Tapi saya ingin praktek. Masalahnya kalau praktek, seringkali saya butuh uang yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalamnya. Apa yang harus dilakukan? Saya selalu bilang gini, seringkali itu kayak kita belajar berenang. Kita nggak bisa tuh Bang Agus beli buku 3 jam mahir berenang, setelah kita baca 3 jam, kita benar-benar mahir berenang 3 jam. Nggak bisa Bang Agus. Jadi kita tetap harus tutup bukunya, masuk ke kolam renang. Jadi kita pakai baju renang, berdiri di pinggir kolam renang, masuk. Tapi kita mikir, aduh sialan, ini saya belum pernah nyebur ke kolam renang. Kalau saya nyebur nih Bang Agus, nomor 1, saya bisa kelelep,
tenggorokan saya dipenuhi dengan air, blok, saya lewat gitu ya. Mendingan gimana kalau saya tidak usah nyebur ke kolam renang dan mundur, nggak jadi berenang, aman, nggak kelelep. Tapi sampai kapanpun Bang Agus, saya nggak akan pernah bisa berenang sampai kapanpun. Jadi saya selalu bilang ini, tipsnya adalah begini, tetap jemur ke kolam renang, tapi nomor 1 cari kolam yang dangkal dulu. Itu yang pertama. Nomor 2, pakai kacamata renang biar matanya nggak kemasukan air. Yang ketiga, pakai bebek-bebekan, jadi biar nggak gampang tenggelam, pelampung lah. Jadi kita tetap berenang, tapi cari yang dangkal dulu. Artinya apa? Kalau kita belum pernah investasi ke satu tempat, uangnya sedikit dulu aja. Cari yang uangnya sedikit dulu, baru masuk ke dalam, pelan-pelan kita bisa pelajari. Begitu Bang Agus. Keren. Silakan Mbak Amel. Ini saya coba lihat ada pertanyaan nggak ya? Ya, tadi sepertinya pertanyaan dari Bro Agus itu masuk nih sama pertanyaan dari Sis Chandra Kawani ya, yang sebagai pemula dan yang masih awam. Adakah saran investasi yang mana Pak? Tadi sudah disebutkan tuh sama Pak Safir tuh beberapa tips. Iya, jadi saya ulang lagi ya. Kalau mau jawaban yang lebih contoh lagi ya, nomor 1 bisa coba emas digital, itu pertama. Nomor 2 bisa coba reksadana. Pertanyaan, Pak, kalau saya mau masuk aset kripto, boleh apa tidak? Jawabannya kalau boleh mah boleh-boleh aja. Tapi begini, kalau Anda belum pernah punya pengalaman, mentalnya belum terlatih, aset kripto itu naik turunnya tuh kenceng. Sama seperti Anda main ke Dufan di Jakarta, atau Universal Studio naik jet coaster. Pertama dia bisa naik turun begitu seperti itu. Saham itu lebih terukur resikonya. Kenapa? Karena saham itu ada yang namanya auto reject atas sama auto reject bawah. Jadi kalau harganya naik melejit tiba-tiba sekian persen, dia dibatasi 25%. Kalau dia turun 6-7%, dia di auto reject bawah. Dia otomatis harganya mantul lagi. Kalau terjadi penurunan lagi yang begitu dalam, seringkali oleh pasar modal, seringkali perdagangannya dihentikan sementara 30 menit. Jadi resikonya lebih mudah, lebih terukur buat orang yang masih baru. Kalau aset kripto nggak ada yang begitu-begitu. Hajar aja, kadang naik, kadang turun. Jadi kalau Anda masih pemula, dan investasi Anda tuh uangnya adalah uang satu-satunya, mending ke saham. Tapi kalau kemahalan, Anda bisa coba reksadana saham. Jadi sekarang lagi, ada emas digital, ada reksadana saham. Ya, itu tergantung kekuatan nyali dan jantung masing-masing ya Pak. Iya. Kekuatan dompet juga sih sebenarnya begitu ya. Oke. Nah, sambil menyambung di kolom chat tadi sempat ada pertanyaan dari Bayu Duya. Bagaimana pendapat tentang bank-bank digital yang memberi bunga 7% ke atas, Pak Safir? Bank digital itu punya kelebihan, Mbak Amel. Kelebihannya apa? Aplikasinya tuh bagus banget, ya. Jadi kalau Mbak Amel ingat dulu kan kita punya banyak sekali bank-bank bagus di Indonesia, tapi mobile bankingnya tuh kayaknya biasa aja. Kalau nggak jelek banget kan gitu. Kayak bukan jelek, maksudnya user interface-nya nggak asik gitu ya, biasa aja. Kemudian muncullah aplikasi-aplikasi fintech. Saya nggak usah sebut brandnya lah di sini ya. Aplikasi-aplikasi fintech di mana kita bisa gunakan uang kita untuk beli saldo fintech itu gitu ya. Dan dengan saldo fintech itu kita bisa beli bisa beli barang-barang pakai kasir, bawa aplikasinya kita tap gitu ya. Masalah satu Mbak Mel, dia bukan bank. Dia bukan bank gitu. Padahal mereka punya produk ya macam-macam saldo-saldo fintech itu ya. Masalah dia bukan bank. Nah, di sini mulailah muncul bank digital sebagai penengah ya. Jadi dia bank seperti biasanya, tapi aplikasinya hampir sama bagusnya dengan aplikasi-aplikasi fintech yang udah pernah kita kenal dan kita beli saldonya gitu ya. Jadi aplikasi bank digital itu kuatnya di aplikasi ya. Jadi kalau saya menjadi pemakai bank digital, kita kuatnya di aplikasi. Cuma ini dia, kalau Anda naruh uang banyak banget di bank tersebut, kita tidak tahu bagaimana pengelolaan dia. Dia masih kalah bagus dalam pengelolaan keuangannya dibanding bank-bank besar lain yang mungkin mobile bankingnya jelek, gitu ya. Yang mungkin mobile bankingnya jelek, tapi kadang-kadang bank-bank besar lain yang mobile bankingnya jelek, pengelolaan uang nasabahnya lebih bagus. Jadi kalau uangnya mungkin hanya untuk transaksional per bulan segala macam, aplikasi bank digital bagus banget. Gimana nggak bagus, dia ada yang namanya kantong lah, ini itu segala macam. Dan kemudian yang kedua,
hmm, kalau dana Anda masih di bawah 500 juta rupiah, dia masih ditanggung sama lembaga penjamin simpanan. Cuma yang ini lucunya. Lembaga penjamin simpanan itu hanya menjamin bunga deposito sesuai ketentuan dari mereka. Sebagai contoh gini, misalnya dibilang kami lembaga penjamin simpanan hanya menjamin bunga deposito maksimal 5%. Jadi, kalau kita masuk ke bank digital dan mendepositokan uang kita dengan bunga 7%, bisa jadi 2%-nya tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Gitu. Oke, berarti ini ada risiko ya. Iya, betul. Bro Safir, untuk Bro Safir sendiri saat ini ya, instrumen investasi apa yang lagi favorit sekali bagi Bro Safir gitu? Dan return-nya itu kira-kira bisa sampai berapa persen? Iya. Saya senang sama. Iya. Saya senang sama aset kripto, saya senang sama emas, saya senang dengan saham di pasar modal. 3 itu yang saya betul-betul jatuh cinta seperti itu. Dan kalau bicara hasilnya bisa cukup besar ya. Dan biasanya Bang Agus, aset kripto itu kita bisa 2 macam. Kita bisa trading, kita bisa jangka panjang. Saham juga gitu, kita bisa trading, kita bisa jangka panjang gitu. Saya nggak begitu suka trading sebetulnya Bang Agus. Saya nggak begitu suka trading. Karena gini, trading itu kita tidak betul-betul bisa meramal pasar. Nggak bisa Bang Agus. Ya, jangankan begitu, saya aja nggak tahu besok Jumat pagi itu hujan apa enggak, saya nggak tahu. Kalau kita nggak bisa memperkirakan besok pagi itu hujan apa enggak, bagaimana kita bisa memperkirakan aset kripto ini atau saham ini besok naik atau tidak? Kita nggak bisa memperkirakan, nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari fundamental. Misalnya kita membeli saham, pelajari perusahaannya seperti apa. Kalau kita mau beli aset kripto, pelajari itu koinnya itu seperti apa. Jadi dengan begitu kita cenderung lebih aman. Dan kalau kita bicara hasilnya besar juga. Tapi kalau kita bicara rugi, dia bisa rugi juga. Dan tentu saya juga pernah berugi. Tapi sekali lagi ingat, saya bukan trading, tapi lebih ke jangka panjang. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan ya. Iya. Ini ada pertanyaan yang saya mau gabung dari 2 penanya. Yang pertama dari Lumban Raja Lili. Mas, kapan waktu yang terbaik beli emas ya? Thank you. Tahan sebentar Pak, satu lagi pertanyaan. Yes. Dari Bishine Shoes Care. Pak Safir, mengapa investasi emas lebih populer dari berlian? Tadi yang pertama, kapan waktu yang tepat beli emas? Dan yang kedua, kenapa investasi emas lebih populer daripada berlian? Oke, ini bagus banget pertanyaan. Dan nomor 2 ini saya sekali 2 waktu saya pernah dapat pertanyaan seperti ini. Oke, saya cerita sedikit. Jadi menurut pengalaman, emas itu biasanya naik kalau terjadi rasa tidak aman. Jadi gini, Mbak Amel, Bang Agus. Jadi kalau kebiasaan yang terjadi sejak puluhan tahun lalu adalah kalau orang merasa tidak aman di negaranya, mereka akan meninggalkan uang negaranya dan beralih ke investasi yang ada fisiknya. Jadi kalau dia ada kabar misalnya gini, oh Indonesia mengalami inflasi, pengumuman inflasi 10%, orang mulai panik. 15% orang mulai panik. Jangan bilang 30% orang makin panik. Kecenderungannya Mbak Amel adalah makin panik seseorang di sebuah negara karena kondisi negaranya, orang akan mencari investasi fisik. Gitu. Itu sudah kebiasaan. Investasi fisik itu ada 2, salah satu yang populer, ada properti, ada emas. Nah, properti masalahnya adalah nggak semua orang bisa beli properti, angkanya mungkin nggak siap. Kalaupun dia beli kredit, butuh proses. Tapi emas hari ini juga saya bisa beli, 5 menit, 10 menit kita bisa beli. Jadi biasanya kalau terjadi ketidakamanan segala macam, permintaan emas meningkat. Contoh lain misalnya, ketika pertama kali ada, mungkin Mbak Amel ingat tahun 2020 awal, PSBB, apalah itu, pengetatan apalah gitu, saya hampir nyaru dengan PSBB. Dulu waktu sekolah ada belajar namanya PSBB. Itu saya ingat permintaan emas meningkat. Permintaan emas meningkat dan nyentuh 1 juta. Kemudian ketika Corona mencapai puncaknya bulan apa, tetap 2020, kemudian lama-lama membaik, PSBB dibuka kembali, kemudian akhirnya emas turun lagi. Nah, tahun 2021 lalu waktu ada Delta, mungkin masih ingat ya, Delta orang panik lagi, dan mereka membeli emas, naik lagi seperti itu. Kemudian turun lagi, dan perhatikan Mbak Amel, ketika sebuah negara itu lebih stabil, inflasi itu rendah, di bawah 10%, di bawah 2 digit,
maka emas tuh biasanya juga turun sedikit-sedikit, tapi sedikit turunnya gitu ya. Turunnya sedikit. Nah, ini perang, emas mulai naik lagi sedikit. Ya, cuma sih saya percaya ini udah zaman modern, gitu ya. Udah zaman modern, kayaknya perangnya harusnya nggak akan lama lah, nggak kayak dulu gitu. Jadi pertanyaannya, kapan sebaiknya beli emas? Sekarang masih oke, saya pikir angka 900 ribuan seperti sekarang masih oke, apalagi 800 ribu langsung ambil aja. Tapi ingat, belilah emas bukan untuk cari untung, tapi belilah emas untuk berjaga-jaga kalau ada perang, musibah, kerusuhan. Wah, makin rusuh, kenaikan emas makin tinggi. Tapi bukan berarti kita ngarepin rusuh, Mbak Amel. Jangan. Saya lebih baik emas saya biasa-biasa aja, yang penting nggak rusuh. Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa emas lebih populer daripada berlian? Nah, buat yang belum tahu, berlian itu adalah batu mulia yang dikenal dengan nama batu permata. Jadi batu permata itu ada macam-macam, ada berlian, ada ruby dan lain sebagainya, ada banyak sekali ya. Yang lucu ada lagi namanya ember. Jadi ember itu dia bukan mineral tapi dari pohon ya. Itu lucu nih. Oke, nah sekarang kenapa lebih populer? Karena gini, kalau saya lihat kalau di Indonesia gitu ya, yang namanya berlian itu apa ya? Perhiasan berlian dan perhiasan emas lebih mahal gitu. Tapi menurut saya ketika dijual kembali, permintaan emas tetap lebih tinggi. Kenapa? Mungkin karena pengertian orang terhadap batu permata kalah dengan pengertian orang terhadap emas. Jadi lebih kepada pasar yang belum teredukasi. Menurut saya, kalau pasar lebih teredukasi, orang mungkin saja akan lebih bagus permintaannya akan batu permata, berlian salah satunya dibanding emas. Tapi menurut saya kalau di Indonesia, untuk kasus di Indonesia lebih karena orang belum teredukasi dengan baik dan belum merata edukasinya tentang batu permata, sehingga orang merasa kalau saya beli emas lebih mudah kok untuk menjual kembali. Orang lebih mudah mengerti kalau saya menjual emas. Oke. Mungkin karena kalau emas tuh kita sering dengar beritanya sih ya Pak. Maksudnya emas hari ini emas antam sekian. Nah kalau kayak berlian dan batu permata yang lain mungkin tuh segmented ya. Kita nggak tahu ya, mungkin betul. Jadi itu mungkin untuk beberapa kalangan memang secara prestis mengkoleksi berlian atau dipakai itu lebih wow gitu. Tapi kan maksudnya secara kalau yang berpikir untuk invest, ya kita nggak gitu dengar untuk jadi berapa gitu ya. Iya. Dan satu lagi ini ada yang komen emas lebih liquid, ya lebih liquid karena pasarnya ada dan benar sekali. Berlian itu batu permata itu sekali lagi dia segmented betul sekali. Jadi saran saya kalau Anda mau beli batu permata, belilah untuk konsumsi saja di Indonesia, bukan untuk jual kembali, belilah untuk dipakai aja gitu ya. Nah kalau emas bisa dua-duanya dipakai atau untuk investasi, oke lah, nggak apa-apa. Oke, nah ini menyambung sebentar di pertanyaan dari statement dari Pak Safir tadi. Emas naik kalau terjadi rasa tidak aman. Saham naik, saham naik terjadi rasa aman. Enggak, apakah begitu ya Pak? Kayaknya fluktuatif juga ya, coba. Iya. Ada benarnya, saham cenderung naik bila seseorang merasa bahwa kondisinya aman. Secara general ada benarnya. Karena begini, jangan lupa bahwa kalau kita bicara emas, kita bicara satu produk emas itu ya. Tapi kalau kita bicara saham, jangan lupa saham itu ada banyak sekali sektor-sektornya, dan satu sektor ada banyak sekali brand-brand perusahaannya. Sebagai contoh misalnya kalau saham-saham perusahaan barang konsumsi ada berbagai macam brand, berbagai macam merek. Tapi secara keseluruhan, kalau orang merasa bahwa kondisi negara itu aman segala macam, biasanya kecenderungannya akan meningkat. Jadi itu benar sekali ya. Sekali lagi itu kalau kita lihat secara general benar sekali. Sementara orang kalau merasa tidak aman, emas akan naik. Tapi kalau orang merasa aman, emas akan stabil bahkan turun sedikit-sedikit. Lucu itu kayak bertentangan gitu. Mungkin karena itu juga orang-orang yang mau membagi resiko akhirnya investasi di mana-mana ya. Jadi baik aman dan tidak aman dia ada posisi menguntungkan juga buat dia. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Bro Agus, ini dari 2 pertanyaan, boleh tolong Bro Agus bacakan ya dari Sigit Jeki. Silakan Bro Agus. Oke, dari Sigit Jeki. Punten tanya, Pak, apa bedanya JHT dengan DPLK? JHT dengan DPLK. Satu lagi, nyambung baca. Silakan Bro Agus.
Terus menguntungkan mana, ikut DPLK atau dengan JHT Janostek, mana lebih menguntungkan? Oke, Ya. buat yang belum tahu, mungkin kemarin memperhatikan dinamika yang terjadi seminggu kemarin tentang JHT atau Jaminan Hari Tua. Saya ulang lagi sedikit. Jadi di Indonesia, kalau Anda bekerja sebagai seorang pekerja ya, yang bukan penyelenggara negara, Anda diwajibkan ikut yang namanya BPJS ya. Jadi BPJS itu ada macam-macam, ada BPJS Kesehatan, salah satunya ada lagi namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini adalah semacam asuransi sosial yang diadakan oleh negara untuk warganya dan itu sifatnya wajib. Di mana BPJS Ketenagakerjaan ini ada 4 macam program. Pertama adalah jaminan kematian. Jadi kalau misalnya seseorang pekerja mengalami kematian, maka negara akan memberikan jaminan kematian atau semacam uang pertanggungan lah. Ya dikasih duit lah, intinya itu aja. Yang kedua ada lagi namanya JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Jadi jaminan kecelakaan kerja adalah misalnya Bro Agus kerja di sebuah tempat gitu, kemudian mengalami kecelakaan kerja. Ahli warisnya atau Bang Agus dikasih uang lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketiga adalah jaminan pensiun, ya, di mana ketika kita berhenti bekerja, kita dapat uang, dan jaminan hari tua, ya, JHT, jaminan hari tua. Apa beda jaminan pensiun dan jaminan hari tua? Dia mirip, hanya bedanya adalah jaminan pensiun itu memberikan dana ketika kita pensiun atau berhenti bekerja. Jaminan hari tua akan memberikan dana di usia tertentu, tidak peduli kita kerja atau pengangguran. Nah, lucu ya. Nggak peduli kita kerja atau pengangguran, yang penting di usia tertentu kita dapat. Yang lucu kemarin adalah beberapa tahun sebelumnya, dan jadi ada aturan bahwa kita hanya bisa mengambil dana itu umur 56, tapi kalau kita kebetulan bekerja dan di PHK, kita bisa mengajukan untuk ambil dana JHT itu. Nah ini lucu nih, beberapa minggu kemarin muncul aturan baru dari Menteri Tenaga Kerja bahwa buat pekerja siapapun tidak boleh ambil dana JHT-nya sampai usia 56. Terserah mau apapun. Loh ntar kalau mengalami PHK gimana? Ya kalau mengalami PHK dan melihat ada banyak sekali pro kontra, maka BPJS Ketenagakerjaan bikin satu program lagi, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini baru. Jadi pada jaminan kehilangan pekerjaan, kalau kita mengalami berhenti bekerja PHK dan kita bisa klaim bahwa kita beneran di PHK, maka kita akan dapat uang selama 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan pertama kita dapat 45% per bulan dari gaji terakhir selama 3 bulan. 3 bulan berikutnya, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, kita dapat sekitar, kalau saya nggak salah, 25% dari gaji terakhir gitu ya. Nah ini yang lucu. Apa bedanya dengan DPLK? DPLK itu adalah program seperti jaminan hari tua dan seperti jaminan pensiun, sama ya, tapi lebih mirip ke pensiun. Bedanya adalah yang menyelenggarakan program DPLK itu beda dengan yang menyelenggarakan BPJS. Jadi menyelenggarakan BPJS itu adalah negara dengan badan namanya BPJS. Kalau DPLK namanya adalah program dana pensiun lembaga keuangan. Jadi penyelenggaranya lembaga keuangan, which is kalau kata orang pakai bahasa Inggris, penyelenggaranya lembaga keuangan di mana hanya ada 2 pilihan. Kalau nggak bank, perusahaan asuransi, hanya ada 2 itu. Jadi yang membedakan hanyalah penyelenggaranya. Kemudian yang kedua, karena produk DPLK-nya ada banyak sekali, maka macam-macam. Ada DPLK yang hanya bisa cair ketika kita benar-benar pensiun, tapi di DPLK perusahaan lain ada program yang kita bisa cairkan walaupun kita belum pensiun. Nah, jadi perbedaannya saya ulang lagi. Pertama adalah penyelenggaranya berbeda, ya, DPLK, perusahaan asuransi atau perbankan. Dan yang kedua, karena DPLK ini produknya banyak, sementara JHT ini cuma 1. Pada DPLK, kita bisa shopping dulu. Kita tanya dulu satu-satu, ini bisa diambil nggak sebelum 56? Ini bisa diambil nggak sebelum kita pensiun? Beberapa orang ada yang memilih produk DPLK yang bisa diambil sebelumnya, Bang Agus. Tapi ada juga beberapa orang lain yang nggak ada masalah. Saya nggak mau mencairkan sebelum waktunya. Saya ingin tetap cairkan pada saat pensiun. Begitu, Bang Agus. Ada pertanyaan lagi, si Samuel yang lagi ngantri? Iya, sebentar. Kita lihat ya. Oke, ini dari Bishine, nanti kita jawab secara umum sih. Mengenai saham dapat diwariskan dan diatasnamakan lebih dari 1, kalau dari saya, setahu saya bisa aja.
Karena itu kan pewarisan terjadi kalau ada yang meninggal. Iya dong, iya dong, iya. Iya, itu otomatis kalau Iya. misalnya mau diatasnamakan lebih dari satu, nanti ada aturan yang lanjut sih, itu lebih ke teknis gitu ya, Teknis, teknis ya, yang ya. secara undang-undang. Oke, nah kita mau kembali juga ke judul kita malam hari ini Pak Safir, mengenai investasi tanpa buat pusing. Investasi itu kan bisa naik, bisa turun. Nah ini bagaimana ya meminimalkan kepusingan kita? Kan kita mungkin gini, uangnya udah dikumpulin lama gitu, terus nanti udah dikumpulin lama di investasi, harapan nanti supaya nggak pusing, takutnya takutnya jadi pusing gitu ya. Nah itu gimana Pak? Jadi saya selalu bilang gini, berdasarkan hasil yang bisa kita dapatkan, maka investasi itu ada dua macam. Jadi pertama adalah investasi yang memberikan pendapatan tetap, fixed income. Jadi fixed income gini, ini contohnya gini Mbak Mel, misalnya Anda punya uang 100 misalnya. 100 juta. Kemudian yang kita lakukan adalah kita naruh uang itu di deposito. Maka setelah setahun uang 100-nya dikembalikan, kita dapat bunga setiap tahunnya. Nah, bunga itu adalah fixed income atau pendapatan tetapnya. Ya. Contoh lain, Mbak Amel, Anda punya uang 100 juta, Anda belikan properti, gitu ya, Anda belikan properti. Anda punya uang 1M, Anda belikan properti, Mbak Amel. Ketika Anda belikan properti, kemudian properti itu kita sewakan. Maka uang sewanya itu disebut pendapatan tetap. Nah, itu fixed income investment. Nah, yang lucu adalah saham itu juga ada dua macam. Dia bisa memberikan naik turun harga, capital gain, tapi dia juga bisa memberikan dividen. Nah, menurut saya, dividen saham itu termasuk fixed income. Walaupun angkanya tidak selalu fix tiap tahunnya ya, tapi dia tetap fixed income. Itu yang pertama. Yang kedua adalah investasi yang penghasilannya itu bukan berupa fixed income, tapi berupa pertumbuhan harga. Dan kita tidak bisa mendapatkan untungnya benar-benar selama belum dijual. Contoh, Anda beli ini Mbak Bel, Anda beli properti 1M. Kemudian setelah 10 tahun, di atas kertas Anda tahu, wah ini 1M saya properti ini. Sekarang harganya jadi 2M nih. Iya, di atas kertas. Kita benar-benar belum benar-benar dapat uangnya selama belum dijual. Itu namanya growth income. Emas juga gitu, dia growth income. Kita beli emas harga 900.000, kita jual ketika harganya udah 1 juta. Tapi selama belum dijual ya masih di atas kertas. Nah itu namanya growth income. Jadi keuntungannya bertumbuh. Tapi ini dia, yang growth income ini juga bisa growth negatif. Saham juga bisa turun dan lainnya. Dia juga bisa turun. Jadi pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa menghindari investasi yang naik turun? Ya jangan taruh uang di investasi yang naik turun. Kalau Anda nggak sanggup mentalnya, taruh uang di investasi fixed income. Contohnya deposito, kemudian properti yang disewakan. Nah ini juga satu lagi. Ada yang namanya obligasi, kayak ori, sun gitu ya, sukuk retail. Jadi suku gitu ya. Nah buat yang belum tahu apa itu obligasi, simpel sekali. Jadi obligasi itu adalah surat utang. Surat utang. Jadi kalau kita beli surat utang itu, kita dianggap meminjamkan uang kepada pihak penerbit surat. Nanti oleh pihak penerbit surat, uang kita akan dipinjam selama sekian tahun, tapi selama sekian tahun, selama uang kita belum kembali, kita setiap tahun akan dapat bunga. Bunga obligasi yang dalam istilah obligasi itu namanya kupon. Kupon. Atau fixed income lain, misalnya Anda punya uang, belikan aset kripto. Aset kriptonya itu di-stakingkan. Ketika di-stakingkan, kita akan dapat penghasilan berupa aset kripto lagi yang baru. Ada banyak sekali cara untuk dapat fixed income. Mungkin bahkan kita butuh IG Live khusus lagi mungkin untuk membahas itu semua. Mantap. Bro Safir, Yes. mungkin gini, mungkin kan banyak teman-teman juga pasti, waduh, ternyata banyak sekali ya instrumen investasi yang bisa dilakukan gitu. Dan saat ini mereka juga lagi ada uang untuk bisa diinvestasikan. Tapi mereka bingung banget caranya pakai platform yang gimana, mana yang tepat, mana yang betul-betul nggak bodong. Itu kan banyak hal yang membingungkan lagi gitu. Apakah seorang financial planner itu bisa membantu teman-teman ini, Bro Safir? Dan apakah mereka boleh menitipkan dana ke seorang financial planner untuk melakukan investasi tersebut gitu? Silakan, Bro. Ini menarik. Jadi pertama adalah financial planner itu atau perencana keuangan itu ada 2 atau 3 macam jenis ya. Jadi pertama itu adalah dia independen. Jadi independen itu adalah dia tidak boleh jualan produk keuangan, dia tidak boleh pegang uang kliennya. Itu independen, dia independen.
Saya termasuk yang independen. Yang kedua adalah dia non-independen. Jadi non-independen itu adalah dia jualan produk keuangan, ya, bukan jualan. Artinya dia menjadi wakil dari produk keuangan tertentu. Misalnya dia menjadi wakil dari bank tertentu, dia tidak kerja di bank, tapi dia jelas-jelasan mengatakan saya seorang perencana keuangan yang menyarankan Anda untuk mengambil produk dari bank ini atau dari aset manajemen ini. Ternyata penghasilan dia dari mana? Dari komisi. Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi ada syaratnya, Bang Agus. Syaratnya adalah di awal dia harus kasih tahu dari awal kepada kliennya bahwa saya dapat komisi dari perusahaan itu kalau Anda beli produk yang saya sarankan. Nah, itu non-independent, ya. Kemudian ketiga ada lagi campuran. Jadi campuran itu independen iya, non-independen juga iya. Loh kok bisa? Contoh misalnya, dia memberikan saran secara independen, tapi dia juga bilang kalau saya menyarankan Anda ambil satu dari 3 produk ini. Tapi kalau Anda ambil produk yang A ini, saya dapat komisi. Tapi kalau Anda ambil produk B dan C ini, saya nggak dapat komisi. Tapi nggak apa-apa. Toh Anda ambil produk atau tidak, saya tetap dibayar uang jasa konsultasi ya. Seperti itu. Jadi, jawabannya adalah kalau dia independen, dia tidak boleh dititipin uang. Dia nggak boleh dititipin uang dan dia tidak boleh mempromosikan satu brand aplikasi yang jualan produk tertentu. Itu jawabannya Bang Jo. Oke, lanjut. Berarti bermain di integritas ya Pak Safir ya. Karena bagaimanapun keterbukaan seperti itu pilihan ya, pilihan. Yeah. Tapi itu untuk jangka panjang sih betul. Karena bisa saja seorang perencana keuangan mencari jalan singkat, ngetop singkat, jatuh singkat, gitu ya. Itu mau jangka panjang nih, dipercayanya secara luas, secara jangka panjang dan istilahnya nggak dikutukin orang gitu ya, maksudnya. Mbak Amel, saya selalu percaya begini, bahwa ada profesi-profesi katakan di Indonesia yang sebaiknya Anda tidak boleh cari uang dari situ. Maksudnya cari uang tuh gini. Maksudnya cari uang itu adalah Anda tidak boleh memanfaatkan profesi Anda untuk dapat uang secara nggak lurus. Saya kasih contoh. Seorang dokter. Dokter itu, kita udah datang ke tempat dia, dan kita dapat saran dari dia. Ya, kita bayar dia uang jasa dokter. Kemudian dia tulis resep kepada kita. Kemudian setelah dia tulis resep kepada kita tebus di apotek. Kemudian belakangan kita tahu bahwa kalau kita beli produk yang diresepkan itu, dia dapat komisi. Menurut saya itu nggak benar. Kenapa? Karena toh kita udah bayar jasa dokter kan, gitu ya. Kita udah bayar jasa dokter. Jadi menurut saya, apalagi atau contoh lain Mbak Amel, misalnya Anda pergi ke dokter Mbak Amel, kemudian dokter itu menyarankan, udah Bu, operasi saja. Misalnya gitu. Padahal sebetulnya Anda nggak butuh operasi gitu. Kemudian Anda operasi supaya apa? Supaya dia dapat pendapatan operasi. Menurut saya nggak boleh. Tapi kalau Mbak Amel ternyata memang betul harus operasi, ya jangan ditolak juga oleh dokternya. Cuma yang nggak boleh adalah dia memanfaatkan profesi dokternya untuk menjual ketakutan supaya kita operasi. Padahal seharusnya kita nggak harus operasi. Itu yang pertama, dokter. Yang kedua menurut saya adalah profesi-profesi yang berhubungan dengan bidang hukum. Contohnya adalah polisi, hakim, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh Mbak Amel. Apa perasaan Mbak Amel? Mbak Amel diadili oleh pengadilan. Bersengketa ya. Perdata gitu. Dengan rekan bisnis bersengketa di pengadilan. Kemudian pengadilan memenangkan lawan kita. Tapi belakangan kita tahu bahwa ternyata hakimnya, ini mudah-mudahan jangan, terima uang. Dari lawan kita gitu di pengadilan. Jadi kesimpulannya ngapain dia jadi hakim? Karena tugasnya hakim adalah memutus secara netral kan gitu kan. Tapi ngapain dia terima uang? Jadi menurut saya ada banyak orang yang memanfaatkan profesinya untuk cari uang di luar jalannya. Itu yang kedua, profesi yang berhubungan dengan hukum. Yang ketiga menurut saya adalah profesi wakil rakyat. Saya kasih contoh. Misalnya dia wakil rakyat. Secara nurani dia harusnya angkat suatu isu. Karena nurani dia sebagai wakil rakyat begitu. Tapi seringkali bagaimana perasaan kita kalau kita tahu ada wakil rakyat yang ngangkat satu isu karena ada perusahaan yang sponsori dia untuk ngangkat isu itu. Wah, ngapain dia jadi wakil rakyat gitu kan? Karena wakil rakyat dia harus netral. Dan yang nomor 4 saya percaya perencana keuangan independen dia tidak boleh memanfaatkan profesinya untuk menjual ketakutan sehingga orang membeli produk yang dia sarankan tapi dia terima komisi dari situ, itu nggak boleh. Wah, ini keren. Ini berkaitan dengan nurani dan moral. Karena orang bisa saja tidak tahu, tapi diri kita tahu dan Tuhan tahu. Itu yang pasti, kan? Betul. Iya, ini keren banget. Ini 1 jam
cepet banget ya waktunya. Aduh, nanti kapan-kapan harus ada, mudah-mudahan Pak Safir bisa lagi diundang tanya mentor. Nah, Bro Agus, ini karena sudah 1 jam, jadi mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa DM. Yang kita bacakan adalah yang terkait langsung ya. Jadi kalau mungkin yang tadi belum terkait ya kita belum bacakan. Nah, Bro Agus mungkin ada yang mau disampaikan nih sebelum nanti Pak Safir ada closing statement. Silakan Bro Agus. Yang disampaikan mungkin terima kasih yang sangat-sangat luar biasa pada Bro Safir Senduk. Ini salah satu orang yang sangat saya kagumi, orang yang selama ini saya bisa lihat muncul di TV-TV, akhirnya hari ini bisa muncul bareng. Dan ternyata memang apa yang di-sharing dari Bro Safir Senduk memang adalah daging banget, jadi pastinya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bro Safir atas kesempatannya, terima kasih. Terima kasih. Jadi sekali lagi untuk tanya mentor ini suatu hal yang luar biasa. Pak Safir Senduk tuh mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya, bahkan hari ini juga tadi kan ada Zoom juga gitu kan ya, maksudnya padat gitu loh. Nah Pak, untuk tema ini untuk closing statementnya silakan. Iya, jadi pertama-tama seperti yang tadi nyambungin tadi Mbak Amel bilang bahwa dalam bekerja di profesi kita sebaiknya kita jadi orang yang lurus, dan saya selalu menganggap kalau kita bekerja profesi apapun jadilah orang yang lurus. Saya tahu ini mungkin agak keluar sedikit dari topik keuangan, tapi memang moral itu tidak bisa dilepaskan dari itu. Kemudian memang orang mungkin nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu ya. Nah, berhubungan dengan itu tadi izinkan saya mengucapkan salam. Salah satunya tadi saya lihat ada yang masuk, ada yang namanya Pendeta Paul Tuanakota ya. Beliau itu favorit saya ya. Saya mungkin tidak punya keimanan yang sama dengan Pendeta Paul Tuanakota, tapi saya respect, saya berteman dengan beliau baik sekali. Ya, saya ucapkan salam buat Pendeta Paul Tuanakota yang masuk barusan tadi itu. Kemudian juga closing statement dari saya adalah bahwa kita itu hidup cuma sekali. Ya, saya tahu banyak orang mengaitkan kata-kata hidup cuma sekali dengan ujung-ujungnya adalah karena hidup cuma sekali belanjalah yang banyak. Saya tidak begitu. Karena hidup cuma sekali, lakukan investasi ya, lakukan investasi. Dan jangan gunakan uang kita untuk beli barang dulu, beli barang dulu. Karena Mbak Amel, banyak di antara kita loh, karir naik, penghasilan naik, kita makin cepat upgrade barang baru. Jadi ujung-ujungnya yang ada dalam diri kita adalah kita hanya menumpuk barang. Tapi jangan lakukan seperti itu ya. Tumpuklah investasi, perbanyak investasi kita. Siapa tahu nanti di masa akan datang, investasi itulah yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita, Mbak Amel. Yes, investasi yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita, itu termasuk juga nama baik teman-teman. Betul. Keren banget sih malam ini. Ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Safir Senduk, terima kasih. Untuk Bro Agus, terima kasih. Semua kita harus jaga kesehatan gitu ya di saat-saat seperti ini. Nah ini mengucap syukurlah tanya mentor malam ini bisa terlaksana. Teman-teman jangan lupa di follow IG-nya Pak Safir Senduk untuk melihat update jadwal beliau mau ada di mana nih. Lagi banyak nih. Di TV mana dan TV mana gitu ya, lagi banyak. Nah. Juga bisa lihat ilmu yang di-sharingkan di feed-nya beliau. Silakan. Kalau ada mau butuh tanya sesuatu, silakan DM ke Pak Safir. Nah, teman-teman jangan lupa juga di-follow untuk tanya mentor. Kita ada live IG setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu jam 8 malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk waktunya, kebersamaannya. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih Pak Safir, Bu Agus. Terima kasih.